Aidin, teriak Gina sambil menangis. Pelaku segera melarikan diri dan Aidin lekas dibawa ke rumah sakit. Perseteruan antar dua keluarga terjadi. Keluarga Aidin menyalahkan keluarga Gina. Hubungan sempat renggang, apalagi setelah pelaku tertangkap dan mengakui sebenarnya ingin melukai Gina untuk membalas dendam kepada Farhan yang menjadi pesaing bisnisnya. Tapi malah berembes kepada Aidin yang sok jadi pahlawan. Harapan cinta direstui semakin tipis. Ia yang sudah dalam tahap pemulihan, sudah bisa diizinkan pulang, meski harus rutin kontrol ke rumah sakit. Jelang sore, di hari ke-7 kepulangannya dari rumah sakit, Aidin tak sengaja bertemu Gina di sebuah taman. Kakinya memaksa menghampiri gadis yang terduduk sendirian. "Kamu percaya cinta?" Wajah yang tadi menunduk kini mendongak. Menatap Aidin yang berbalut perban di lengan atas. "Aku merasakannya, dan itu kepadamu." Getaran jantung berirama, dirasakan oleh dua sejoli yang berbeda perasaan. "Aku rela jika tubuhku yang harus kena tembakan. Aku ikhlas melakukannya, karena cintaku tak ingin dirimu terluka. Aku hanya menuruti kata hati yang segera merespon agar menjadi pembentengmu kala itu. Sakit ini tak akan sebanding, jika diriku tak bisa melindungimu. Aku tak peduli jika perasaanku tak terbalas, tapi satu hal yang aku pahami, kalau aku sangat bahagia bisa melindungi orang yang bermakna dalam hidupku. Jika kita jodoh, maka seperti apapun terjalnya, pasti akan bersatu. Tapi jika tidak, seberapa keras aku berjuang tak akan pernah bisa mendapatkanmu." Aidin menarik nafas dalam. "Hari ini, aku menyatakan cinta kepadamu. Dibalas atau tidak yang penting diriku sudah mencobanya." Setelah perkataan panjangnya kepada Gina, ia segera pergi. Di masa lalu, mereka bukanlah orang yang paham agama secara luas. Pengetahuannya masih sangat minim, tapi Aidin maupun Gina tahu bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tak sepantasnya berduaan atau menjalin kasih tanpa ada ikatan pernikahan. Untuk itulah, ia tak pernah mengajak Gina pacaran, begitupun sebaliknya. Pacaran setelah menikah jauh lebih baik dan indah, menghindarkan dari kemodaratan. Meski sering curi pandang kepada Gina, sedikit pun ia tak berani menyentuh tangan gadis itu jika tidak dalam keadaan mendesak. Hari demi hari dilalui, Gina terus kepikiran dengan perkataan Aidin. Di sisi lain ia beserta keluarga memutuskan pulang ke Turki, tempat kelahiran bundanya. Keberangkatan mereka pun terjadi, meski sudah berjauhan. Tapi hatinya tetap berpaku pada satu nama. Tahun berganti tahun dilalui tanpa ada sosok yang berhasil memikat hati. Sampai di tahun ketiga, perasaan cinta itu baru berani ia sampaikan kepada orang tua. Mereka kaget dan sempat tak setuju. "Hingga saat ini, aku masih tetap mencintainya. Tolonglah ayah, bunda, berdamailah dengan mereka dan lamarkan Gina untukku," pintanya dengan sendu. Sang bunda merasa kasihan. Tapi mengingat luka tembak yang didapatkan karena melindungi gadis itu membuatnya sedikit tak rela. "Tidak bisa. Ayah tidak mau kamu dibutakan oleh cinta sampai harus bertaruh nyawa. Hilangkan cinta monyetmu itu." Tekan ayahnya tak setuju. Aidin semakin pias, "Cintaku tulus, bukan cinta monyet. Jika seandainya bunda dalam bahaya, apa ayah juga akan diam dan tak berniat menyelamatkannya?" "Itu beda, Aidin. Tentu ayah akan menyelamatkannya karena dia sudah menjadi istri ayah. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapanya dia." Aidin semakin tertunduk dalam, "Pasti perempuan itu juga sudah menikah. Jadi lupakanlah," sambungnya lagi. "Kalau belum, apa ayah akan melamarkannya untukku?" Tanyanya dengan harapan yang besar. "Aku mohon ayah, tolonglah mengerti, aku ingin sebuah kepastian. Jika mereka menolaknya, maka aku janji akan berhenti mencintai dan dengan gitu hatiku akan tenang." Tapi ternyata permintaan Aidin tak dihiraukan. Sulit membujuk orang tua yang menganggap dirinya terluka karena Gina. Walaupun dilakukan murni dari hati. Tapi tetap saja, sebagai orang tua mereka tak rela kalau anaknya yang harus terluka demi menyelamatkan pujaan hati yang bahkan belum tentu jodoh. Sampai suatu ketika, keadaan memaksa mereka pulang ke Indonesia, sebab ada sesuatu penting yang harus diselesaikan. Ia mendapatkan informasi, jikalau Gina masih belum menikah, pun merasa memiliki peluang besar untuk mendapatkan cinta gadis itu. Ketulusannya terlihat oleh Farhan yang segera mendekati Aidin. Dia tengah memperhatikan Gina yang asyik bermain dengan anak kecil. "Kalau kamu suka sama putri Om, segeralah datang ke rumah untuk melamarnya," jelas Farhan.
Sekelumit rasa bersalah menghinggapi selama 3 tahun terakhir. Ribuan terima kasih diucapkan karena perbuatannya yang menyelamatkan putri tersayang. Farhan akan sangat bahagia jika Aidinlah yang akan menjadi menantunya. Mendengar itu, semangat yang sempat redup kian membara. Hingga akhirnya kembali membujuk orang tua, dan mengatakan bahwa peristiwa tertembak itu adalah bukti tak ingin Gina terluka. Dia sangat mencintainya. Jadi selagi bisa menjadi pelindung gadis itu, maka badai pun akan tetap diterjang. Hati kedua orang tuanya pun berangsur luluh. Semakin tak dituruti, ia akan semakin memaksa. Wajah sedih itu membuat mereka mengalah. Akhirnya lamaran terjadi, dan sampailah mereka bersanding di pelaminan. Perjalanan yang luar biasa bagi Aidin, untuk bisa menghalalkan gadis yang dicinta. Kilasan balik masa lalu membuatnya termenung. Saking cintanya dia sampai memberanikan diri menjadi sasaran peluru. Bahkan bekas itu masih ada sampai sekarang. Ia tersenyum pada Gina, kemudian mengangguk dan segera keluar. Beruntung mobil asker masih ada di pekarangan rumah, berarti dirinya belum pergi. Pandangan diedarkan, matanya melihat sosok yang sedang berayun di halaman samping rumah. Asker, seru Aidin menghampiri. Papa akan membantumu menemukan Faisa, dan Papa mendukungmu agar bisa menyelamatkannya. Kejahatan harus diberantas dan kebenaran harus ditegakkan. Papa berpihak kepadamu. Senang bukan kepalang, Asker segera memeluk Aidin. Dia merasa anak yang paling beruntung karena dimengerti sama orang tuanya. Terima kasih, Pak. Gina yang menyaksikan mereka berdua dari kejauhan tersenyum bahagia. Kedekatan itu melegakannya. Syukurlah. Hubungan anak dan ayah semakin kuat dari hari ke hari. Di rumah sakit, kehebohan terjadi. Wajah panik Rafizky bertanya kepada orang-orang dan suster yang lewat, sambil memperlihatkan sebuah foto dari handphonenya. Kalian serius tidak melihat istri saya masuk ke ruangan ini? Tanyanya pada suster yang diberi tugas menjaga Kaisa. Iya, Pak. Bu Arumi dari tadi tidak ke sini. Sejak pergi ke musola sampai sekarang belum kembali, jelasnya. Rafizky mengusap muka dengan kasar. Dia sudah mencoba menghubungi, tapi selalu saja tidak aktif. Menelepon ke telepon rumah pun rasanya percuma, karena cuman pembantu yang mengangkat dan mengatakan jika Arumi tidak ada di sana. Lantas kemana dirinya pergi? Sejak jam 5 pagi, istrinya memang menuju ke musola yang ada di rumah sakit, begitupun dengannya. Tapi setelah selesai salat, dan ia sudah kembali masuk ke ruangan Kaisa. Arumi belum juga terlihat. Awalnya Rafizky masih tidak khawatir, karena menduga mungkin saja sedang membeli sesuatu setelah selesai salat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Wanita itu masih juga belum menunjukkan batang hidungnya. Rafizky mulai panik dan menyadari jika ada yang tidak beres. Dia lekas menuju petugas keamanan, masuk ke dalam ruang CCTV dan mengecek keadaan yang belum lama terjadi. Nampak Arumi masuk ke dalam sebuah musola. Sekian menit kemudian ia keluar beriringan dengan ibu-ibu yang juga telah selesai melaksanakan salat. Tidak ada yang aneh. Ia berjalan pergi ke toilet umum. Setelah itu ada beberapa orang yang juga ikut masuk ke sana untuk menuntaskan hajatnya. Lalu tak lama kemudian kembali keluar. Dia tak menuju ruangan Kaisa melainkan masuk ke dalam lift berberangan dengan suster dan orang-orang yang ingin ke lantai bawah. Setelah pintu lift terbuka, Arumi berjalan menyusuri koridor, lalu tersenyum pada security. Dia terus berjalan sampai akhirnya keluar dari rumah sakit. Tiba di pinggir jalan langkahnya berbelok ke arah kanan, kemudian tak terlihat lagi. Karena CCTV cuman sampai di situ memantau. Tidak diketahui ia kemana setelahnya. Mungkin Bu Arumi sudah pulang ke rumah. Saya sudah menelepon orang rumah, dan istri saya juga tidak ada di sana. Kalau gitu lapor polisi saja, Pak, ujar salah satu petugas keamanan. Rafizky terdiam sejenak. Tidak, Pak, saya cari saja dulu. Mungkin ada situasi mendadak yang membuat istri saya pergi tanpa memberitahu, balasnya kemudian. Meski sedikit tak yakin, jika Arumi pergi tanpa meminta izin terlebih dulu kepada dirinya. Rafizky merasa ada yang janggal. Entah kenapa mulai mengait-ngaitkan hilangnya Arumi dengan orang yang membawa Faisa. Tapi jika dicerna dengan akal sehat, terlihat jelas. Kalau dirinya pergi karena keinginannya sendiri, ia tak melihat seseorang memaksa dan Arumi pergi gitu saja. Sungguh, sulit dimengerti. Bersambung.